Shalom, Bapak yang kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 9 Agustus 2020. Adapun topik yang saya ambil adalah akulah pokok anggur yang benar, atau dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi ampelos. Nah, ini adalah bagian kedua, maka subtema yang saya ambil adalah menaati perjanjian. Bagian yang kedua. Adapun ayat pokok kita adalah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita dengarkan baik-baik ayat ini bersama-sama. Tolong dibacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebagai umat yang telah ditebus, kita digambarkan dalam perjanjian unilateral sebagai pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Dalam khotbah ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa jika engkau mengikut aku, engkau harus meniru aku, dan engkau harus tinggal di dalam aku, dan engkau harus berbuah banyak. Apa sih yang diajarkan Tuhan dalam pokok anggur yang benar ini? Yang pertama adalah dibersihkan. Dalam ayat yang kedua dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan kata-kata dibersihkannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan adalah katairo, atau artinya dipangkas oleh firman Tuhan. Hal ini memerlukan dalam diri kita yang namanya pertama kerelaan, lalu kesadaran, dan yang ketiga pengorbanan. Jadi dalam pengiringan Tuhan kita perlu dibersihkan. Bagaimana kita dapat dibersihkan? Yaitu sikap hati kita penuh dengan kerelaan untuk dibersihkan. Dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik, keserakahan, ya, ketamakan, lalu iri hati, egois, dengki, suka berseteru, kemalasan, dan sebagainya. Itu kita mesti relakan supaya kita dipangkas oleh Tuhan, dibuang, ya, supaya kita dapat berbuah. Dan yang kedua, kita memerlukan yang namanya kesadaran. Tanpa kesadaran untuk mau diubahkan oleh Tuhan, kita tidak akan bisa berbuah dalam kehidupan ini. Kesadaran diperlukan oleh setiap orang Kristen. Ketika dia mendengar firman Allah, biarkan firman Allah itu ditujukan untuk dirinya sendiri dulu, bukan untuk orang lain. Dengan demikian, dia akan merenungkan firman Allah itu, lalu dia menyadari apa yang harus dipangkas dari hidupnya oleh kuasa firman Allah. Pernahkah kita lakukan hal ini? Dan yang ketiga adalah pengorbanan. Pengorbanan perlu dalam mengiring Tuhan. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang memanjakan diri kita, yang memanjakan tubuh kita. Misalkan bangun pagi harus berdoa. Kita dimanjakan oleh bantal atau mungkin juga AC yang dingin sehingga kita menjadi malas. Lalu apalagi itu pengorbanan untuk berkorban dalam materi, ya, dari uang yang kita hasilkan dari pekerjaan kita berikan perpuluhan dan sebagainya. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau supaya kita bisa berbuah. Jadi langkah yang pertama adalah dibersihkan atau dipangkas oleh kuasa firman Tuhan itu sendiri. Langkah yang kedua agar kita hidup berbuah adalah hidup di dalam ketaatan firman Allah. Ayat yang keempat bicara begini,
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan Yesus menekankan dua kata tinggal di awal ayat ini dan di penutupan daripada ayat yang keempat ini. Arti tinggal adalah meno dalam bahasa Yunaninya, artinya mendapatkan makanan dari pokok anggur itu sendiri. Kalau kita menempel dalam pokok anggur itu, maka hidup ranting-ranting itu akan menjadi subur. Dia mendapatkan nutrisi dari pokok anggur itu sendiri. Itu artinya kita hidup di dalam ketaatan daripada firman Allah. Dan ketaatan ini memang perlu satu disiplin. Baik disiplin pikiran, disiplin kehendak, disiplin perasaan, disiplin emosi, disiplin kemauan, disiplin hati kita. Itu diperlukan dalam kita mengiring Tuhan, supaya kita dapat berbuah di dalam kehidupan ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu Yesus tekankan bahwa jika kita dipangkas, lalu kita tinggal dalam ketaatan, maka kita juga harus berbuah. Mari kita sama-sama membacanya dalam ayat yang ke-8, dalam hitungan yang ketiga dengan kompak dan keren. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah yang Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Kamu tidak hanya tinggal kepada pokok anggur yang benar, tapi kamu juga harus menghasilkan buah. Lalu orang sampai saat ini masih bingung, apa sih yang dimaksudkan dengan buah itu? Ada dua pengertian yang ditulis oleh dua orang teolog. Yang pertama, buah adalah setiap perbuatan baik yang tulus dan benar, tidak punya maksud tersembunyi, tidak punya motivasi tersembunyi, yang memuliakan nama Tuhan. Itu adalah John Stott yang menulisnya. Jadi buah adalah setiap perbuatan baik yang tulus dan benar, yang mempunyai motivasi yang tulus, yang benar, yang tidak punya motivasi lain, yang memuliakan nama Tuhan. Yesus pernah menegur, mengatakan kepada muridnya, jika kamu tidak melebihi daripada orang-orang pemungut cukai ini, kamu tidak layak bagiku. Kenapa? Pemungut cukai ini terkenal juga ramah, baik, tapi dia punya tujuan supaya pajak bisa dibayar, cukai bisa dibayar, dia diterima oleh masyarakat, lalu dia mendapatkan keuntungan. Itu tujuan daripada pemungut cukai. Karena pada zaman dulu, kalau orang memungut cukai pada zaman Yesus hidup, itu diborongkan atau ditenderkan. Jadi satu kota, satu wilayah ditender. Siapa yang berani untuk menyumbangkan atau mendapatkan cukai terbanyak, pajak terbanyak yang diberikan kepada raja. Lalu ada sekian orang mengikuti. Yang satu sanggup untuk memberikan, misalkan kalau kita rupiahkan 2 miliar, yang ini 3 miliar, yang ini 2,5 miliar, maka yang menang adalah yang 3 miliar ini. Dan dia nanti mendapatkan keuntungan dari masyarakat jika lebih daripada 3 miliar adalah hak daripada pemungut cukai itu sendiri. Maka dia berusaha ramah, membujuk rakyat dan sebagainya. Tetapi di balik itu semua, dia punya motivasi yang salah. Jangan dalam hidup ini kita memiliki motivasi yang salah. Kita berbuat baik, tapi punya tujuan yang sebenarnya tidak baik. Lalu perbuatan yang baik, Yesus katakan, lihatlah orang Farisi itu, kamu lihat dia pengajarannya boleh kamu contoh, tapi kelakuannya, perbuatannya tidak. Dengan kata lain, orang Farisi tidak menghasilkan buah yang baik, yang benar. Dan itu jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang kita lakukan, kita juga boleh belajar untuk melakukannya. Itu definisi yang pertama. Lalu yang kedua, ada seorang teolog lagi namanya Charles Ryrie mengatakan, buah adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Ini juga saya setuju. Karena pada zaman itu, Kristus ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa engkau juga harus memberitakan kabar baik kepada orang banyak, kepada orang miskin, orang terbuang, orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang berdosa, orang yang tidak pernah mengenal nama Yesus, dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dan akhirnya itu diproklamasikan
oleh Tuhan seperti itu. Jadi buah juga adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Apakah dalam pengimanan kita kepada Tuhan, kita juga telah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus? Ini merupakan satu perenungan juga bagi hidup pribadi kita, supaya kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, buah adalah setiap perbuatan yang baik, yang tulus dan benar, yang memuliakan nama Tuhan. Dan buah juga artinya adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus untuk diselamatkan. Inilah firman Allah yang kita dengar pagi hari ini, kiranya menjadi berkat, menjadi perenungan, dan kita mengambil tindakan dalam hidup kita untuk berbuah-buah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian arti kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teduhkan hati kita, rasakan bahwa Tuhan hadir di tempat ruangan dimanapun kita berada. Oh, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu. Katakan nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu bahwa kami harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Jika kami berbuah, maka kami harus tinggal di dalam kebenaran firman. Kami harus dipangkas segala sifat-sifat yang tidak baik, keegoisan, ketamakan, kekikiran, sifat-sifat lain Tuhan, iri hati, dengki, dan sebagainya. Itu harus kami dengan rela, dengan sadar, oh Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, ya Tuhan, dengan pengorbanan, kami serahkan semuanya kepadamu untuk kami diperbaharui. Dan biarkan kami juga hidup dalam ketaatan, ya Tuhan. Ketaatan penuh tinggal di dalam Engkau sebagai pokok anggur. Lebih daripada itu, izinkan kami untuk berbuah, melakukan hal-hal yang baik tanpa motivasi yang tertentu. Dan juga kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Berkati firman yang telah kami dengar ini, tanamkan di dalam hati kami, untuk kami dapat melakukannya secara perlahan tapi pasti, dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih setia. Angkat tangan saudara,
Kami juga berdoa ya Tuhan dari tempat ini, untuk teman-teman kami yang jauh, mungkin ada dimanapun mereka berada yang mendengar firman ini. Tolong ya Tuhan, kalau mereka sedang dalam kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang dalam kekurangan, Tuhan cukupi di masa seperti ini ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam masalah pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk dapat pekerjaan yang terbaik. Oh Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan memberkati mereka, mencukupi hidup mereka. Bahkan mereka yang sedang dalam sakit penyakit atau lemah tubuh, Tuhan menjaga, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi ya Tuhan, mereka boleh hidup dalam pokok anggur yang benar, menempel kepadamu, sehingga hidup mereka semua, hidup kami semua boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah melewati apa yang kami mohonkan jika kami hidup sebenar seperti firman Allah yang telah kami dengar ini. Tetap arahkan hati kita kepada Kristus. Kita akan pulang membawa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, malah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Malah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi semua. Dan jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, setiap kita yang mendengar firman Allah ini, menerima berkat ini berkata, Amin.